Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita bertemu kembali di dalam pembelajaran keperawanan komunitas, yaitunya pada hari ini kita akan membahas bagaimana tentang asuhan keperawanan komunitas pada pria dan wanita, ya, bersama saya Nas Putra Bungsu MTSP Telkom. Pada kali ini kita akan yang khusus pada program S1 keperawatan. Baik, tidak perlukannya waktu, pada kali ini pendahuluan, ya, kita melihat ada pria, ada wanita. Di sini sebelum kita masuk tentu kita menjelaskan dulu tentang klasifikasi umur, ya. Jadi pada dewasa ada dewasa awal, ya, menurut SRI ada dewasa awal itu 26 sampai 35 tahun, dan dewasa akhir itu ada pada umur 36 sampai 45 tahun. Jadi nanti ketika kita melakukan kuesioner di masyarakat, ketika kita melakukan pengkajian, itu kita udah mengetahui sih kelompok-kelompok umur, di mana dewasa itu umur 26 sampai 35, dan juga dewasa awal, ya, dan dewasa akhir 36 sampai 45 tahun. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian sedikit pada bagian masalah kesehatannya, ya. Jadi rata-rata ini pada dewasa, ya, usia 35 tahun itu akan mengalami penurunan fungsi kesehatannya, ya, karena terdapat perubahan fungsi tubuh, dan beberapa perubahan tersebut karena masalah kesehatan, ya, dan lingkungan serta gaya hidupnya. Jadi ketika kita kemarin belajar bagaimana dengan asuhan keperawanan pada remaja, di mana pada masa remaja itu mereka membentuk karakter kesehatannya. Jadi pada dewasa ini, ini pada umur 35, ya, berarti pada masih dewasa awal, ya, awal dari dewasa akhirnya. Jadi akan mengalami masalah-masalah kesehatan pada masanya para orang dewasa ini, dimana karena apa? Karena perubahan dari fungsi fisiologisnya, ya, dan juga ada masalah kesehatan lingkungan, ada masalah kesehatan yang dialaminya, dan juga lingkungan serta gaya hidup mereka yang mengakibatkan terjadinya penurunan kesehatan mereka. Jadi pada umur 35 sudah ada perubahan-perubahan dalam kesehatan pada pria, pada wanita, dan juga pada pria dan juga pada wanita. Oke. Selanjutnya antara pria dan wanita ini memiliki permasalahan kesehatan yang berbeda, ya. Jadi contohnya pelaksanaan perubahan-perubahan pada pria dan wanita ini ada permasalahan kesehatan yang berbeda, di mana mereka juga mengalami permasalahan kesehatan, terutama pada wanita ini. Pada wanita kita melihat ada masalah kesehatan reproduksi, ya. Kita melihat ada masalah, salah satunya adalah screening terhadap HIV, ya. Kalau di kanker rahim, ya, salah satunya rahim, kita sering mendengar seperti itu. Dan juga pada pria itu ada juga namanya screening kanker, yaitu kanker prostat pada pria. Tapi dan juga pada wanita juga masalah kesehatan, banyak pada masalah kesehatan reproduksi yang dialami mereka. Saat sekarang ini, ya, kita melihat perkembangan, dan juga ada sudah lama juga kita mendengar adanya pemeriksaan sadari, ya. Sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri, di mana mereka bisa ada kanker, ada masalah kesehatan pada mamai mereka. Jadi masalah kesehatan antara pria dan wanita itu juga ada beberapa perbedaan. Dan juga pada masa kesehatan dewasa ini mereka kelompok yang rentan terhadap masalah kesehatan karena gaya hidup dan kurang sehat, dan juga stres. Seperti terlihat pada umur 35
mereka itu semua rentan. Kenapa? Karena penurunan fisiologis pada tubuhnya udah terasa, ada penurunan umur 35. Sebenarnya umur 35 sampai 65 pada masa-masa dewasa akhir sampai lansia juga sudah ada penurunan fungsi tubuh mereka, sehingga juga mereka disebut kelompok rentan. Dan juga karena stres ya, pada dewasa banyak masalah-masalah yang dihadapi ya, terutama bagi mereka yang pertama kan masa aktif bekerja ya, atau disebut dengan masa produktivitasnya tinggi ya, karena stres, karena bagaimana pola makan mereka, bagaimana dengan kehidupan mereka, sehingga mereka lebih gampang terhadap penurunan kesehatan ya. Begitu dulu dengan pendahuluan kita pada masalah kesehatan dewasa. Nanti kalau seandainya ada ditambahkan boleh saja nanti ya oleh para mahasiswa atau yang mendengar, silakan diberikan di kolom komentarnya nanti. Selanjutnya apa sih masalah kesehatan yang ada di Indonesia? Ini kita melihat Rikasdas tahun 2018 kemarin ya. Antara pria dan wanita ini terdapat asma ya, statusnya asma, masalah kesehatan asma. Jadi antara pria dan wanita asma lebih tinggi dihadapi oleh wanita daripada pria ya, cukup sedikit sih, tipis sekali ya sebenarnya, hampir berimbang. 2,5% wanita mengalami asma dan 2,3% pria mengalami asma. Selanjutnya kanker ya, kanker ini cukup tinggi sekali pada wanita ya. Kalau kita melihat sekarang ini masalah kanker dengan pada wanita, salah satunya adalah kanker pada organ reproduksi ya, kanker rahim atau kanker mamai. Sekarang kita banyak mendengar hal seperti itu. Dan juga pada pria sedikit sekali ya, 0,7%. Biasanya pada pria kanker yang sering terjadi adalah kanker prostat ya, terjadi pada pria. Selanjutnya pada stroke. Stroke ini antara wanita dan pria cukup berimbang sih yang ada di Indonesia. Wanita kalau kita persenkan 10,9% itu sampai 11 sama 11 ya. Wanita lebih 10,9% dan pada pria ada 11%. Itu masalah kesehatan stroke. Selanjutnya ginjal kronis ya, antara pria dan wanita cukup agak berimbang juga sih, dari 3,52% pada wanita, ada 4,17% pada pria. Sebenarnya penyakit sendi ini lebih banyak diderita oleh wanita ya, 8,5%, dan pada pria 6,1%. Biasanya kalau kita melihat pada wanita ini karena proporsi tubuh ya, kalau penyakit sendi itu kebanyakan itu karena proporsi tubuh yang terlalu berat, sehingga tupangan pada kakinya atau pada kakinya sangat berat sekali, sehingga memang terjadi nyeri pada sendi. Selanjutnya diabetes wanita ternyata lebih tinggi daripada pria di Indonesia ya, jadi 1,8% pada wanita dan 1,2% pada pria. Lalunya penyakit jantung wanita juga lebih tinggi ternyata daripada pria, 1,6% wanita dan 1,3% pada pria. Ini hipertensi, termasuk juga hipertensi, wanita lebih tinggi 36,9% dan 31,3% pada pria. Ini kita ambil dari Rikasdas 2018 semuanya. Oke, selanjutnya kita melihat tuberkulosis antara pria dan wanita tentu banyak kepada pria 57,43% dan wanita 42,53%. Punya HIV lebih banyak kepada pria ya, 63,8% dan wanita 36,2%. Dan AIDS jadi 32,8% pada wanita dan 67,2% pada pria. Dan ini kita ambil dari profil kesehatan Indonesia tahun 2018. Jadi kenapa ini kita tampilkan masalah kesehatan ini, semuanya kita tampilkan karena kita akan melihat gambaran-gambaran apa yang akan terjadi di Indonesia. Nanti ketika kita akan melakukan pengkajian di daerah-daerah tempat kita bekerja atau tempat kita nanti kalau kemarin tentang praktek, ketika kita akan melakukan aplikasinya nanti askepnya, nanti kita gambaran-gambaran seperti ini pada kesehatan pria dan kesehatan wanita. Jadi bagaimana sih kita tentu
bagaimana pelaksanaan asuhan keperawatannya ya. Kalau biasanya kita memakai community as partner seperti pembelajaran kita pertama, community as partner. Nanti pada pertemuan pengkajiannya ya menggunakan kuesioner. Nah, seperti kuesionernya bagaimana kita akan membuat kuesioner itu berlandaskan dari survei yang akan kita lihat dulu di daerah tersebut. Surveinya bisa berupa langsung ke daerah-daerah yang kita lihat langsung atau video survei. Nanti kita juga tanya ke bidang yang bersangkutan seperti puskesmas atau nanti kader-kader kesehatan, masalah kesehatan apa yang paling menonjol. Datanya kita kumpulkan, data tersebut kita kumpulkan, nanti kita bisa melihat menggambarkan apa masalah kesehatan sih yang terjadi di daerah tersebut, sehingga nanti kita bisa membuat suatu kuesioner yang berkaitan dengan masalahnya. Contohnya masalah kesehatan yang paling banyak tersebut adalah hipertensi, berarti kaitan yang kita lakukan adalah dengan pembuatan kuesioner yang berkaitan dengan banyaknya tentang hipertensi yang ada di sekitar sana. Atau yang paling berimbang apa terjadinya masalah DM juga seperti itu. Kita coba seperti itu. Jadi jangan lupa ketika pertama datang ke daerah itu adalah kita lakukan dulu ya, terutama perkenalkan lalu ya dengan masyarakat sekitar, dengan petugas-petugas yang terkait di sana. Lalu kita lakukan survei atau video survei ke daerah, melihat daerahnya, situasi daerahnya, sehingga nanti di CAP itu kan kita ada data-data yang kita kaji ya. Nanti seperti itu sesuai dengan masalah apa nanti yang kita kaji. Selanjutnya diagnosa ya, diagnosa keperawatan ini kita memakai nada boleh, kita memakai SDKI juga boleh ya. Sebelum diagnosa kita lakukan analisa data, baik itu data subjektif maupun data objektif. Nanti prioritaskan masalah, kita kumpulkan data, nanti data apa yang paling banyak, misalnya masalah kesehatan, hipertensi ya, warga sekitar tidak mengetahui tentang apa hipertensi, atau mengetahui siapa hipertensi tapi tidak menghiraukan bagaimana mereka hipertensi tersebut. Mereka tetap memakan makanan yang tidak sesuai dengan atau tidak dianjurkan, seperti makanan yang berlemak atau malas berolahraga ya, seperti itu. Nanti berdasarkan masalah, datanya kita kumpulkan, data subjektif dan data objektif. Nanti berdasarkan masalahnya. Selanjutnya intervensi ya, intervensi kita memakai NIC ya, atau juga memakai tadi SDKI, pakai SIKI juga boleh. SIKI itu standar intervensi kepartaian Indonesia ya. Pada intervensi komunitas itu kita karena di komunitas itu tentu berkaitan dengan preventif dan promotif. Contohnya ketika sudah ada hipertensi, tentu kita melakukan protektif atau preventif supaya mereka tidak menjadi komplikasi, dan kita promotifkan atau kita melakukan pendidikan kesehatan kepada mereka tentang masalah kesehatan mereka sendiri. Ya, kalau ketika melakukan intervensi ini kita dapat masalah, kita akan melakukan intervensi, tentu kita dengan masyarakat bersama-sama. Kita kumpulkan masyarakat yang misalnya kelompok dewasa yang banyak bermasalah. Kita kumpulkan mereka, lalu kita lakukan intervensi apa yang akan melakukan. Contohnya kita akan melakukan intervensi pendidikan kesehatan tentang hipertensi. Jadi kita kelompokkan, kita kumpulkan, baik itu masyarakatnya, baik itu nanti yang berkaitan seperti kader atau nanti kader kesehatan ya, petugas puskesmas yang nanti ketika masih kita praktek nanti atau masih praktek nanti bisa kumpulkan mereka, juga kita undang bersama-sama, kita pecahkan permasalahan bersama-sama. Lainnya kita melakukan implementasi. Nah, ini juga berdasarkan ONOK sesuai dengan intervensi yang diberikan. Contohnya mereka tidak memahami tentang hipertensi atau memahami tentang hipertensi tapi tidak memahami bagaimana perawatannya. Jadi itu yang kita berikan kepada klien kita. Lalunya kita akan lakukan evaluasi ya. Kita kegiatan itu bersama dengan klien dengan cara mengumpulkan klien kembali ya. Dan kita lakukan intervensi dalam waktu 3 minggu atau 2 minggu. Kita melakukan salah satunya adalah pendidikan kesehatan pada hari pertama, hari kedua kita melakukan pencegahan terjadi hipertensi, salah satunya adalah
olahraga salah satunya contohnya ya. Olahraga 2 kali seminggu, lalu kita lakukan evaluasi bersama mereka. Selanjutnya apa lagi? Kita lakukan dokumentasi. Dokumentasi itu laksanakan penulisan pelaporan kegiatan-kegiatan. Jangan lupa kita lakukan laporan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi itu dia permasalahan pelaksanaan asuhan keperawatan. Sebelum kita melakukan asuhan perawatan, tentu kita pengkajian dulu. Jadi pengkajian ini melakukan kuesioner boleh, survei boleh, wawancara langsung juga boleh. Jadi kalau seandainya nanti ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan di kolom komentar, atau nanti kalau yang mahasiswa kita langsung ke e-learning juga boleh nanti ya. Atau yang lebih umum bagi teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan masukkan pertanyaannya, insya Allah nanti akan saya jawab. Dan juga nanti yang kalau ada kurangnya juga nanti boleh ditambahkan. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.